Halo semuanya, kembali ke YouTube channel saya, Silda. Nah, sebelum kita ke pembahasan, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Melisa Angel Veronica Silda. Saya kuliah di STT Ekumene Jakarta, jurusan Pendidikan Agama Kristen, semester 4. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar belajar dan pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan belajar? Nah, menurut Harrington, belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menetapkan diri sebagai suatu pola baru daripada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu pengertian. Dan menurut Iksana, belajar adalah suatu aktivitas di mana terdapat sebuah proses dari tidak tahu menjadi tahu, tidak mengerti menjadi mengerti, tidak bisa menjadi bisa untuk mencapai suatu hasil yang optimal. Dan sedangkan menurut Sheffield dan Aswan, belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan, yang artinya itu tujuan kegiatan adalah proses perubahan tingkah laku baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap bahkan meliputi segenap aspek organisme atau kepribadian. Nah, jadi belajar itu dapat disimpulkan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh individu sehingga terjadi sebuah perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan, tidak bisa membaca menjadi bisa, dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke konsep pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran? Pembelajaran adalah suatu kegiatan belajar oleh pembelajar dan guru dalam proses belajar yang merupakan satu sistem dalam pembelajaran. Di sini ada beberapa tujuan belajar menurut para ahli. Yang pertama itu untuk memperoleh pengetahuan, menanamkan konsep dan keterampilan, baik itu secara jasmani dan rohani. Yang ketiga itu membentuk sikap belajar dan membentuk sikap mental. Dan yang terakhir adalah membentuk anak didik dalam suatu perkembangan tertentu. Menurut Benjamin Bloom, ada 3 perubahan atau hasil belajar, yaitu yang pertama, ranah afektif, yaitu berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek, yang meliputi penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Yang kedua itu ranah kognitif, yaitu hasil belajar intelektualnya terdiri dari 6 aspek, yaitu yang pertama pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, dan evaluasi. Dan yang terakhir adalah ranah psikomotorik. Ranah ini adalah hasil belajar yang berupa keterampilan dan kemampuan yang mempunyai 6 aspek, yaitu gerakan refleksi, keterampilan, gerakan dasar, kemampuan percepatan dan ketepatan, keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri dari belajar. Yang pertama itu, ada perubahan perilaku yang dapat dilihat secara langsung atau tidak langsung. Yang kedua, perubahan tingkah laku hasil belajar akan menjadi permanen. Yang ketiga itu, perubahan terjadi secara sadar. Yang keempat, bersifat positif dan aktif. Dan yang kelima, memiliki tujuan yang terarah. Nah, ada beberapa jenis-jenis belajar. Yang pertama, belajar rasional. Belajar rasional ini adalah proses belajar yang menggunakan kemampuan berpikir sesuai dengan akal sehat dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua itu belajar abstrak, menggunakan berbagai cara berpikir yang abstrak untuk memecahkan masalah, baik itu secara nyata atau tidak nyata. Dan yang ketiga itu belajar sosial, yang dimana proses memahami masalah dengan orang lain dan cara penyelesaian masalah tersebut. Yang keempat itu belajar keterampilan. Belajar keterampilan adalah kemampuan yang menggunakan gerakan motorik dengan otot dan urat syaraf untuk menguasai keterampilan jasmania yang tertentu. Yang kelima itu belajar kebiasaan. Belajar kebiasaan ini adalah belajar yang berkaitan dengan pembentukan atau perbaikan kebiasaan ke arah yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah belajar pemecahan masalah. Belajar pemecahan masalah ini berpikir secara sistematis dan teratur serta teliti dalam menyelesaikan sebuah masalah. Nah, di sini ada beberapa prinsip belajar
menurut Slamito, yaitu yang pertama itu sesuai hakikat belajar, yang dimana karena belajar merupakan suatu proses yang berkesinambungan, baik itu dalam pelaksanaannya yang harus dilakukan tahap demi tahap. Yang kedua itu, setiap murid belajar menurut tempo dan untuk setiap kelompok umur terdapat variasi dalam kecepatan belajar. Yang ketiga, seorang murid belajar lebih banyak bila mana setiap langkah segera diberikan penguatan. Yang keempat itu, penguasaan secara penuh dari setiap langkah-langkah pembelajaran memungkinkan murid belajar lebih berarti. Yang kelima, ketika murid diberikan tanggung jawab untuk mempelajari sendiri, maka ia akan belajar dan mengingat lebih baik. Nah, ada beberapa metode pembelajaran yang dapat dilakukan dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu metode ceramah, metode latihan, metode tanya jawab, metode diskusi, dan metode pemberian tugas. Nah, di sini yang menjadi peran guru dalam belajar dan pembelajaran, yaitu guru harus menyediakan situasi eksperimental untuk memfasilitasi penemuan anak. Karena peranan guru adalah mengamati setiap kegiatannya, akan tetapi guru tetap memberikan dukungan terhadap perkembangan anak. Yang kedua, peranan guru adalah mengarahkan pembelajaran pada kekuatan yang dimiliki anak seraya tetap memberikan tantangan. Maka yang menjadi peranan guru adalah memberi arahan dalam pembelajaran agar anak tersebut mempunyai rasa percaya diri yang kuat. Dan yang terakhir yang menjadi peranan guru adalah guru harus menciptakan suasana eksplorasi aktif dan mendukung anak. Karena guru harus bisa memberikan keberanian kepada anak agar seorang anak dapat bereksplorasi dengan dunianya dan anak dapat menghilangkan rasa ketakutannya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa belajar dan pembelajaran adalah suatu istilah yang saling terkaitan dan tak dapat dipisahkan satu sama lain. Dan konsep belajar dan pembelajaran merupakan rancangan yang dibuat untuk proses belajar yang diperuntukkan untuk mencapai suatu perubahan yang dituangkan dalam pembelajaran di dalam pendidikan sekolah maupun di luar sekolah. Demikian pembahasan dari saya. Semoga video atau pembahasan konsep dasar belajar dan pembelajaran dapat bermanfaat. Terima kasih.